Jadi kita menyebutkan amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin. Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Nah, masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada 2 orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Saya sangka tadi karena pakai masker nggak bersuara lagi. Ternyata masih bersuara. Amin. Arti amin, istajib ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Makanya kalau ada orang berdoa itu kita katakan amin. Yang keenam, dianjurkan sebelum berdoa itu puji-pujian. Memuji dulu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Ba'iri ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Fa'alul lima yurid ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun ya Malikal Mulki. Itu semua adalah puji-pujian. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Di ujung-ujung ya Ahad, ya Somad. Ada nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu mesti saya sebutkan. Tak mungkin tak saya sebutkan kan? Lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah. Makanya kadang Pak Kiai berdoa itu lama sekali. Menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah, karena pujian itu bukan punya kita. Jangan mau dipuji-puji gila pujian. Ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang suka dipuji-puji itu menunjukkan akalnya lemah. Kalau ada orang suka dipuji-puji, itu akalnya lemah. Sejak Bapak Kades menjadi Kades, desa ini menjadi desa. Apa namanya puji-puji? Oleh sebab itu jangan mau gila dipuji-puji. Cukup yang memuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak pernah memuji dirinya. Nabi menyiapkan pasir. Kata Nabi, siapa yang memuji-muji kamu melebihi melampaui batas, fahsuwa ala wujuhimit turab, lemparkan pasir itu ke wajahnya. Kalau ada yang suka muji-muji, siapkan pasir. Begitu dia muji. Kenapa? Karena itu berarti salah satu jebakan-jebakan setan. Oleh sebab itu jangan gila pujian. Makanya di dalam Fatihah itu kita pujiannya hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita puji itu Allah. Maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian memuji Allah, memuji Nabi, memuji malaikat-malaikat, memuji orang-orang soleh. Nah, itu kemudian barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah bahwa kita berdoa itu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah itu tadarru'. Tadarru' artinya rendah diri, rendah hati, merendah. Makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis. Apalagi doa malam i'tikaf 10 Ramadan. Berdoa, ya Allah. Kok kenapa menangis? Baju hari raya belum beli Pak Ustaz.
Dua kemungkinan, ada orang sakit atau pejabat lewat. Kalau ambulan lewat dulu ada orang sakit atau pejabat lewat. Sekarang tambah satu lagi, ustadz lewat. Ustadz sekarang lewat pakai ambulan juga. Bukan pakai ambulan, pakai sirine. Nah, yang ketujuh ini adalah bagaimana kita berdoa itu merendahkan diri. Ya Allah, aku hambamu yang banyak dosa. Ya Allah, mataku berdosa, telingaku berdosa, otakku berdosa, hatiku ini angkuh, sombong. Ilahi lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku juga tak kuat masuk neraka ya Allah. Dzunubi mithlu adadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di tengah lautan ya Allah. Tapi aku yakin dan percaya, fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, engkau pengampun dosa-dosa. Faghfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika, aku ni hambamu ya Allah. Ala ahdika, aku ni berada dalam perjanjian denganmu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku datang membawa nikmat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat, nikmat suara, nikmat badan, nikmat otak, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat paru-paru. Wa abu bidzambi, aku datang membawa nikmatmu, tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini, hanya engkau ya Allah. Begitu kalau doa minta ampun. Ini preman baru tobat, ya Allah aku minta ampun, terserahlah mau kau ampunkan, ampunkan, tidak pun nggak apa-apa. Gimana orang berdosa tapi tak merasa dirinya berdosa, tak mengaku berdosa? Fabeku, kata Nabi, menangislah kamu. Kalau kamu belum sanggup menangis, buat dirimu seakan-akan menangis. Oleh sebab itu maka buat diri kita ini merasa rendah, merasa hina, merasa tak ada apa-apa, merasa kita akan mati, merasa kita akan masuk ke liang lahat dijepit oleh tanah, merasa amal kita tak bisa menolong kita. Oleh sebab itu maka ketika kita sedang merasa diri kita rendah, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajat dia insyaallah. Ini semua jamaah yang merendahkan diri di bawah ini akan diangkat Allah derajatnya. Yang di atas ini udah diangkat, yang di atas sudah diangkat. Anak-anak muda nih soleh-soleh semua insyaallah. Ibu-ibu nih solihah-solihah semua insyaallah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam merendahkan perempuan, agama Islam melecehkan perempuan, agama Islam diskriminatif terhadap perempuan, datanglah kalian ke Lampung biar kalian lihat perempuan dinaikkan derajatnya, tempatnya tinggi. Entah naik derajat, entah lambat datang, wallahu a'lam. Tapi insyaallah baik-baik. Karena ibu yang solehah-solehah inilah maka anak-anaknya soleh-soleh semua. Betul? Lalu kemudian yang ke-8, berdoa kepada Allah itu, la tajhar bi salatika, jangan suaramu melengking terlampau tinggi, wala tukhafit biha, jangan pula sampai tak kedengaran, wabtaghi baina dzalika sabila, carilah antara itu, jangan melengking terlampau tinggi, jangan pula sampai tak ada suara sama sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari yang pertengahan, berdoa pertengahan. Ini kadang ada orang berdoa sampai tak kedengaran sama sekali. Apa yang kau minta tadi? Antara aku dengan Tuhan aja. Sebetulnya kalau kita nggak bersuara, Allah tahu nggak? Tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, daripada urat nadimu sendiri, kami lebih dekat, kata Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita berdoa, kita buat bersuara, itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ya Allah, ini aku ternak puyuh, di kandangnya ada 1000 ekor, tolong jangan sampai nanti gara-gara suara pesawat puyuh-puyuh ini stres nggak bertelur. Meyakinkan diri kita, dan kalau didengar oleh orang di sebelah kita diaminkannya, dan malaikat-malaikat ingin mengaminkan doa kita. Itu sebenarnya. Tapi kemudian jangan kita berdoa terlampau melengking seperti orang marah-marah. Ini sekarang banyak orang doa seperti marah. Allahumma shalli ala Muhammad,
wa antum fil jasad wa antum maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Begitu kalau berdoa dirayu Allah itu. Sama lah macam kita buat proposal ke rumah Pak Camat. Wahai Bapak Camat, kami mau buat acara 17 Agustus. Tolonglah satu tiang untuk Panjat Pinang. Tentu keluar bantuan dari camat. Coba kalau minta satu tiang listrik, panggil Pak Camat, Satpol PP, bawa nih ke rumah sakit jiwa, gila ini gitu. Oleh sebab itu maka kita ini merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara yang bisa, yang kita mampu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, kalau berdoa itu tangannya naik ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, sahabat di bawah. Sahabat yang di bawah itu melihat apa kata sahabat? Bayadha ibataihi, kami melihat putih ketiak Nabi. Jadi Nabi itu jubahnya lengannya besar. Jubah orang-orang di Mesir, jubah lengan itu besar. Jadi Nabi itu ngangkat tangan gini sampai nampak putih ketiak Nabi. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan ke atas. Pelajaran yang kedua, bahwa Nabi itu sangat putih, saking putihnya ketiaknya pun putih. Kita memang tak melihat Nabi, tapi hadis Nabi itu menceritakan bagaimana putihnya kulit Nabi SAW. Sekarang anak gadis iklannya ketiak hitam. Lalu kemudian apa maknanya? Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga, yang dikabulkan doanya, tapi tetap mengangkat tangan ke atas. Ini sekarang ada pula orang berdoa tangannya di atas meja. Itu apa maknanya? Ada orang berdoa tangannya di atas lutut. Maksudnya terserah ya Allah, mau kasih, tidak pun gak apa-apalah.